Salam, salam jumpa bagi sobat muda di mana saja kalian berada. Saat ini dalam program Sapa Kaum Muda Gemit Klasis TTU, kita akan bincang santai seputaran tema orang muda dan gereja. Dan kali ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat spesial. Narasumber kita saat ini adalah Ibu Pendeta Endang Balang STH. Salam Mama Pendeta. Salam. Oke, Mama Pendeta Endang Balang STH. Biasa orang-orang panggil menyapa Ibu Pendeta Endang, Mama Pendeta Endang, atau nama panggilan. Ya, yang pasti dipanggil Ibu Pendeta Endang. Oh iya, Ibu Pendeta Endang. Ya, Mama, saat ini aktivitas sehari-hari dalam tugas pelayanan, Mama bertugas di jemaat mana, Mama? Jadi terhitung tanggal 12 Oktober 2019 saya menjadi Ketua Majelis Jemaat Gemit Jemaat Sion Sasi, dan saat ini sudah di akhir bulan September. Berarti hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun saya ya, Mama melayani di Jemaat Sion Sasi. Iya, siap. Oke, Mama, karena Mama narasumber untuk kita saat ini seputaran tema orang muda dan gereja. Sebelum kita ada dalam kita punya bincang santai, mungkin Mama terlebih dahulu memperkenalkan diri secara pribadi supaya orang-orang muda di luar sana mereka bisa mengenal kita punya narasumber ini bukan hanya seorang narasumber yang cantik, tetapi sebagai seorang pendeta. Waktu dan kesempatan diberikan, Ma. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Pendeta Endang Roswenli Balang. Saya adalah pendeta yang melayani di Gereja Masehi Injili di Timur, tepatnya di Jemaat Sion Sasi Klasis TTU. Dan pelayanan saya di Jemaat Sion Sasi ini hampir 2 tahun. Suami saya juga pendeta dan kami juga sama-sama melayani di Klasis TTU. Itu saja. Baik, terima kasih atas perkenalan singkatnya Mama Pendeta. Sebelum kita membahas kita punya bincang santai saat ini, ada baiknya kalau kita mengawalinya dengan doa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan angkat hati kita untuk ada dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena penyertaan-Mu yang sempurna, Tuhan selalu dan senantiasa menuntun kehidupan kami anak-anak-Mu sampai pada saat ini. Atas perkenanan-Mu ya Tuhan, kami boleh bersama-sama secara khusus bersama dengan narasumber kami, Mama Pendeta Endang Balang. Saat ini kami akan ada dalam bincang santai bersama. Allah berkati kami, sehingga dalam perbincangan kami tidak hanya memberkati kami sebagai anak-anak-Mu yang berbincang saat ini, tetapi boleh memberkati orang-orang di luar sana, secara khusus para kaum muda-mudi Allah yang ada dalam persimpangan jalan. Saat ini ya Tuhan, kami bermohon agar Tuhan memberkati kami. Dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang Allah berikan bagi kami, Allah percayakan bagi kami, Allah berkati. Sehingga dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kami selalu ada dalam tekun, kami selalu ada dalam kesetiaan hanya kepadamu ya Tuhan. Mama Pendeta yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai pelayan Tuhan, juga sebagai ketua majelis, Allah berkati. Hikmat kekuatan Allah beri bagi hamba-Mu, sehingga dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, dia dapat bertugas dan bertanggung jawab sebagaimana dengan kehendak Tuhan. Ini kami ya Tuhan, mengampuni setiap salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati kami. Kami datang dan berdoa kepadamu. Amin.
Baik Mama Pendeta, saat ini sesuai dengan kita punya tema dalam program Sapa Kaum Muda Gemit Klasis TTU, Bincang Santai kita akan membahas seputaran tema orang muda dan gereja. Nah, saat ini saya mewakili kawan-kawan pemuda, pemudi. Kenapa tema ini diangkat? Karena kami menganggap bahwa orang muda dan gereja adalah kebutuhan kami secara khusus. Sehingga kami mau supaya minimal dalam bincang santai ini kami dapat dicerahkan. Nah, kita semua ada dalam situasi pandemi COVID-19 yang dianggap sebagai ancaman bahkan juga tantangan bagi kami persekutuan gereja. Secara khusus dalam hal ini kami dalam persekutuan pemuda. Sesuai dengan realita yang terjadi sebelum pandemik itu, kalau dalam ibadah pemuda malah yang hadir puluhan orang. Puluhan pemuda-pemudi yang hadir dalam ibadah pemuda, tetapi setelah pandemik, selama pandemik, malah berbanding terbalik dari yang sebelumnya. Dan tidak ada partisipasi aktif dari teman-teman pemuda di luar sana terkait dengan kita punya persekutuan pemuda-pemudi Allah. Dan dalam saat ini memang pemuda itu dianggap sebagai tulang punggung gereja. Tulang punggung gereja kalau dalam ibadah saja tidak aktif, bagaimana nanti persekutuan gereja selanjutnya mau dibawa kemana, bisa dibilang seperti itu. Dan karena kami anggap tema ini sangat penting bagi kami, karena tema itu juga adalah bagian dari kebutuhan kami mengangkat tema ini dalam diskusi kita saat ini, sehingga bisa menjawab berbagai pergumulan kami sebagai orang-orang muda dan pertanyaan penuntun supaya kita bisa masuk dalam pertanyaan yang lebih dalam, diskusi yang lebih dalam. Pertanyaan pertama bagi kita saat ini, menurut Mama Pendeta, apa sesungguhnya gereja itu? Menurut Mama Pendeta. Baik Kakak, jadi menurut Mama, apa sesungguhnya gereja? Kalau kita mendengar kata gereja, yang ada dalam bayangan atau pikiran kita adalah gedung. Gedung, tempat berkumpulnya orang-orang percaya untuk beribadah kepada Tuhan. Akan tetapi, kalau dalam pemahaman iman Kristen, gereja yang sesungguhnya itu adalah bukan gedungnya, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah merujuk pada orang-orang percaya yang berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi berangkat dari pemahaman iman seperti ini, sebuah gedung gereja itu diakui sebagai gereja jika ada aktivitas peribadatan di dalam. Tetapi jika gedung gereja itu berdiri tetapi tidak ada aktivitas peribadatan, sesungguhnya makna dari gereja itu sendiri hilang. Dan gedung itu tidak akan diakui sebagai sebuah gedung gereja. Karena itu menjadi penting bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja Tuhan, yang harus kita perhatikan itu bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik gereja, tetapi juga harus diperhatikan tentang pertumbuhan iman umat atau jemaat. Jadi dua-duanya harus berjalan seimbang. Karena realita yang terjadi, harus kita akui bahwa kita sebagai warga gereja, kita lebih mementingkan pada perkembangan dan pembangunan fisik gereja dibanding pertumbuhan iman gereja. Dan kita harus ingat bahwa gereja yang sesungguhnya itu bukan gedung, tapi gereja adalah orang.
Baik, Mama. Saya mengutip dari kata terakhir, gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya. Mama, sesuai dengan realita yang terjadi, keaktifan pemuda di gereja semakin berkurang. Ada yang mereka menjadikan pandemik sebagai alasan mereka tidak mau datang gereja karena takut kena corona, tidak mau datang ibadah karena takut kena corona. Nah, berdasarkan pengamatan seperti itu, selama pandemik partisipasi pemuda semakin berkurang. Nah, itu bagaimana menurut Mama Pendeta? Kira-kira hal seperti ini perlu kita gumuli bersama, atau kami saja yang bergumul, atau gereja juga ikut bergumul soal itu? Ya, terima kasih. Jadi pada intinya kalau memberikan pengamatan tentang partisipasi kaum muda Kristen dalam bergereja, saya mengambil Jemaat Sion Sasi sebagai sampel untuk menjadi pengamatan, mewakili orang-orang muda Kristen di gereja di mana saja mereka ada dalam persekutuan bersama. Nah, sejauh ini pengamatan saya, orang muda dan gereja dalam partisipasi bergereja di masa pandemi ini harus kita akui bahwa itu menjadi ancaman bagi persekutuan bergereja, secara khusus bagi orang-orang muda. Banyak yang menjadikan pandemi ini sebagai alasan untuk tidak ada dalam persekutuan, menarik diri dalam persekutuan. Dengan salah satu alasan bahwa kami tidak mau bergabung dalam persekutuan bergereja karena kami takut kena corona. Ya. Jadi corona ini menjadi ancaman bagi persekutuan. Nah, alasan lain kalau kita menanyakan tentang keaktifan dan keterlibatan kaum muda dalam bergereja, kalau kita mengajak mereka bahwa mari untuk bergabung dalam persekutuan bergereja, ada yang mengatakan bahwa saya tidak punya waktu, ya. Saya sibuk. Ataupun ada yang bilang bahwa bergereja itu bukan satu-satunya prioritas hidup saya. Ada begitu banyak hal yang saya harus kerjakan. Atau ada alasan lain yang mengatakan bahwa saya tidak pergi ke gereja pun saya tetap jadi orang baik. Justru orang yang setia bergereja, mereka sering untuk melakukan dosa. Atau juga alasan lain yang dikemukakan oleh orang-orang muda yang mengatakan bahwa saya tidak pergi ke gereja pun atau tidak aktif dalam persekutuan kaum muda, tetapi saya bisa berdoa sendiri di rumah. Berbagai alasan dikemukakan. Atau yang menjawab dengan alasan sederhana bahwa saya lagi malas. Saya lagi malas. Ataupun kalau orang muda, dia tetap dipaksakan untuk terlibat dalam persekutuan bergereja atau dalam peribadatan. Banyak aksi yang dia buat. Atau orang Kupang bilang banyak tingkah yang dia buat. Misalkan ketika dia datang bergereja, tapi waktu gereja itu dipakai untuk main HP. Tidak mendengar firman Tuhan dengan baik. Ataupun ketika dia datang untuk ada dalam persekutuan, waktu yang dipakai itu untuk menggosip teman. Menggosip teman. Atau yang lebih parah lagi, dia memilih untuk bergabung dalam sebuah persekutuan bergereja karena dia ingin mencari pacar atau jodoh. Dan itu adalah sebuah kenyataan. Karena saya berbicara ini, saya juga pernah melewati masa muda. Masa muda, dan orang muda itu dia ingin mencari jati diri. Dan banyak hal yang ingin dia pelajari. Dan juga banyak hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan khusus orang muda yang mau tidak mau harus dipenuhi. Seperti itu. Dan itu yang saya amati sejauh ini. Ya. Itu yang saya amati.
Baik Mama Pendeta, tadi di awal diskusi saya bilang bahwa pemuda itu adalah tulang punggung gereja. Dan sesuai dengan pengamatan yang sudah disampaikan oleh Mama Pendeta, ternyata banyak pemuda yang punya alasan yang dipakai untuk tidak terlibat dalam gereja. Nah, salah satu alasannya adalah mereka bilang pandemi adalah alasan bagi mereka untuk tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan di gereja, tidak mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Nah, sejauh ini kira-kira upaya apa yang sudah dilakukan oleh gereja sejauh ini melihat pengamatan yang tadi Mama Pendeta sampaikan? Baik, jadi tadi dalam pengamatan saya bilang bahwa berbagai alasan dikemukakan oleh pemuda-pemudi Kristen mengapa mereka enggan untuk ada dalam persekutuan bergereja. Dan sejauh ini upaya yang sudah dilakukan gereja untuk menjawab persoalan ini adalah melalui mimbar-mimbar gereja. Ajakan itu selalu disampaikan melalui pemberitaan-pemberitaan firman. Ajakan itu selalu disampaikan untuk menyadarkan orang-orang muda tentang pentingnya persekutuan bergereja. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah kalau bertemu dengan orang-orang muda, itu peringatan secara langsung, baik itu secara individu maupun kelompok, itu sering sekali untuk terus diingatkan kepada mereka. Baik Mama Pendeta, selain upaya yang dilakukan, kira-kira Mama Pendeta ada solusi lain supaya bisa menjawab pergumulan kami sebagai orang muda dan bisa disampaikan kepada orang muda di luar sana bahwa gereja itu penting bagi kami orang-orang muda? Baik, terima kasih. Jadi solusi yang saya tawarkan yang sebisa mungkin menolong orang-orang muda Kristen untuk menjawab pergumulan sesuai dengan tema orang muda dan gereja, atau mengapa gereja itu penting bagi kehidupan orang muda. Yang pertama, saya mau bilang kepada pemuda-pemudi Kristen bahwa kenapa kita harus bergereja, atau kenapa kita harus terlibat aktif dalam persekutuan bergereja. Karena ketika Tuhan menciptakan kita sebagai orang-orang muda Kristen, kita diciptakan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, bukan kita melayani diri kita sendiri. Itu hal pertama yang harus kita ingat, bahwa kita diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, bukan melayani diri kita sendiri. Berangkat dari pemahaman ini, bagaimana kita melayani Tuhan? Salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Tuhan yang kita percayai dan kita imani adalah kita aktif dalam persekutuan peribadatan sebagai bentuk kita memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa ketika saya datang ke gereja, apa yang saya dapatkan? Banyak orang mulai berkomentar tentang tanggapan dia sesudah ia kembali dari gereja. Ada yang bilang bahwa hari ini saya datang ke gereja, tapi khotbahnya tidak terlalu menyentuh. Ada juga yang bilang bahwa hari ini saya datang ke gereja, tapi khotbahnya terlalu panjang. Ada juga yang bilang bahwa hari ini saya datang ke gereja, tapi saya bertemu dengan musuh saya. Dan tentu hari ini tidak menyenangkan bagi saya untuk saya bersekutu di gereja. Ingatlah, kita harus merubah konsep berpikir kita tentang kenapa kita harus datang ke gereja. Bahwa ketika kita datang ke gereja, janganlah berpikir tentang apa yang kita dapatkan, tetapi mulailah berpikir tentang apa yang bisa kita berikan bagi Tuhan.
Karena hidup kita adalah fokus dan tujuan kita adalah untuk melayani, menyenangkan hati Tuhan. Yang berikut, kenapa kita harus bergereja? Karena kita bergereja tidak saja melayani Tuhan, tapi juga melayani sesama. Bagaimana cara kita melayani sesama? Ketika kita terlibat dalam persekutuan bergereja, di situ kita akan mendoakan satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan untuk pertumbuhan iman kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena dampak ketika kita berelasi atau bersekutu dengan saudara-saudari seiman, kita akan saling menguatkan. Itu dampak positif bagi kita. Jadi bagi orang-orang muda Kristen, jangan enggan untuk atau menarik diri dalam persekutuan orang-orang seiman. Karena bonus yang kita dapatkan adalah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita belajar dari peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Ketika Yesus terangkat ke sorga, dia memberi pesan kepada rasul-rasul atau murid-murid bahwa mereka harus berkumpul bersama di Yerusalem menanti akan janji pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus. Jadi persekutuan bersama orang seiman itu penting. Ketika kita tidak ke gereja, kita bisa berdoa sendiri. Tapi jangan menjadi orang muda yang egois untuk hanya berpikir tentang keselamatan diri. Tapi mulailah untuk berpikir tentang keselamatan kita orang-orang beriman. Itu yang kedua, dan yang ayat yang mendasari penyataan yang kedua yang menjadi solusi bagi kita ini, kita bisa baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan yang terakhir, ini juga penting, bahwa kenapa kita harus bergereja. Kenapa orang muda dan gereja itu penting. Yang ketiga, ini juga penting. Kenapa kita harus terlibat dalam persekutuan bergereja, atau kenapa orang muda dan gereja itu penting. Yaitu tentang bagaimana prioritas kita. Apakah kita berpikir untuk menjadikan persekutuan bergereja itu sebagai prioritas utama dalam kita menjalani hidup? Ataukah yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita adalah kepentingan pribadi kita? Banyak orang enggan untuk ada dalam persekutuan bergereja karena dia memilih untuk menyibukkan diri dengan kesibukan pribadi dan dengan alasan lain. Atau dia mulai berkata bahwa saya tidak punya waktu untuk ke gereja. Kalau kita mencari waktu luang untuk kita terlibat dalam persekutuan bergereja, kita tidak akan punya waktu. Karena itu, mulailah dengan meluangkan waktu untuk Tuhan, untuk terlibat dalam persekutuan bergereja. Jadi kalau tidak punya waktu, semua orang juga punya kesibukan. Tapi kalau kita meluangkan waktu, pasti kita punya waktu untuk Tuhan. Jadi ketika kita ke gereja, jangan jadikan itu sebagai sebuah keharusan. Ada jemaat atau umat yang datang ke gereja karena dia takut. Nanti pendeta ketemu saya, dia marah. Ya. Jadi datang ke gereja hanya karena takut si pendetanya, bukan sebagai wujud kecintaan kita terhadap Tuhan. Jadi jangan jadikan gereja atau kita pergi ke gereja karena sebuah keharusan. Tapi
kita prioritaskan kehidupan kita adalah salah satunya untuk ada dalam persekutuan bergereja. Kita pergi ke gereja karena itu adalah sebuah kerinduan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya bagikan bagi orang-orang muda Kristen. Oke, baik. Terima kasih Mama Pendeta. Ini diskusi yang memang benar-benar berikan pencerahan bagi kami sebagai orang-orang muda, bahwa memang gereja itu sangat penting bagi kami sebagai orang-orang muda. Nah, untuk menutup diskusi kita saat ini, apa pesan yang Mama Pendeta ingin sampaikan kepada orang-orang muda di luar sana sehingga mereka menjadi lebih sadar lagi bahwa memang gereja itu sangat penting bagi kami orang-orang muda? Bagi kaum muda-mudi Kristen di mana saja berada, pesan yang saya sampaikan menjawab tema orang muda dan gereja. Saya ingin katakan kepada pemuda-pemudi Kristen bahwa masa muda adalah usia yang produktif untuk kita berkarya. Karena itu, masa muda pakailah waktumu untuk melayani bagi Tuhan. Sehingga masa tua, Tuhan pelihara hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mama Pendeta untuk pesan singkat yang disampaikan. Bagi sobat muda di luar sana, ingat, masa muda pakailah waktumu untuk melayani Tuhan supaya pada masa tua nanti kita dipelihara oleh Tuhan. Baik, terima kasih Mama Pendeta sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa berbincang santai bersama. Salam.